Shalom teman-teman, selamat sore, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kembali lagi di Glow Fellowship Center. Yes, di anak mudanya di Glow Youth. Asik ya? By the way kita lepas dulu maskernya biar lebih mantap ya, nyembah Tuhan ya. Dan meninggikan nama Tuhan. Dan lu maskernya di sini, gue di sini harus 1 meter juga maskernya. Biar enggak. Oke teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama kita lagi, format akustikan, meskipun tidak akustik karena ada PSR. Tapi tetap dengan formasi yang minimal ini kita tetap mau menyembah Tuhan secara leluasa, secara wow. Dan kita hari ini akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, tapi siapa kira-kira hamba Tuhannya? Nanti kita lihat. Tunggu. Tapi sih sebenarnya ada di depan tadi, kan ada thumbnailnya. Jadi nggak apa-apa, kita sebelum kita memulai ibadah kita, tanpa basa-basi, asik. Tanpa basa-basi, mari langsung kita minta izin dulu kepada yang punya ibadah, yaitu Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Yesus, Roh Kudus, terima kasih buat hari ini, buat sore ini. Kami bisa kembali lagi menyembah Tuhan, kami bisa berkumpul secara online, meskipun masih secara online. Kami masih belum bisa melakukan ibadah secara onsite. Tapi terima kasih Tuhan buat kesempatan kami hari ini. Bahkan untuk nafas kehidupan, pada hari ini kami masih bisa bernafas, semua hanya karena anugerah perkenanan kasih karunia Tuhan. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami sekarang mau menyembah Tuhan, kami udah dari hari Senin sampai Sabtu kami melakukan aktivitas kami. Tiba saatnya kami, hari Minggu ini kami mengkhususkan hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami percaya pada hari Minggu, hari ini, Tuhan akan berbicara sesuatu yang spesifik kepada kami melalui hamba-Mu nanti. Namun sebelum Engkau berbicara, kami mau menyembah Tuhan karena kami terpanggil untuk menjadi penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Sekarang kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi. Namun sebelum itu kami mau buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami mau buka ibadah ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, yang Yesus sendiri ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, hari ini kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu yang indah dari Giving My Best dari Kasih Timohede, judulnya Ajarku Berdiam. Tarik sis, semongko. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Oke teman-teman, kita nyanyi bareng. Ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Dan ajarku berdiam
tangan sama-sama, kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan sama-sama. Kita nyatakan bahwa kita mau berpihak dekat dengan Tuhan. Amin. Amin ya Tuhan ya? Amin. Amin. Haleluya. Kita nyanyi dari awal, oke? 1, 2, 3, 4. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling menemukan cintamu. Sana kau menanti, Sana kau menang, sana kau menanti, bawa ku lagi. ku bersekutu dalam damaian sejati. Oh, oh, semua. Oh, oh, oh. Inilah rinduku, hidupku menyala untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Singkat dong. Kita nyanyikan sama-sama. Hidupku, ya. Hidupku Hanyalah untukmu. Kita katakan Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami untuk berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dan ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, 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 oh. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mantap. Oke, sebelum kita masuk GTV, kita masih mau nyanyi lagi, kita mau memuji Tuhan lagi. Satu lagi ya. Ini kayaknya dari best nih, ya kan? Dari biasa dari. Sebelum itu kita akan kenalkan dulu seperti biasa, ada beberapa musisi-musisi, nggak berapa lah, semua lah ya, semua musisi hebat di belakang kita. Ada dari sebelah kiri ada Begin,
Begin the keys. Begin the keys. Itu lo ya. Ada Indri, kelihatan gak Ri? Wush, Uhuy. groove. Meskipun tampang-tampang begini, groove-nya mantep nih. Sama begini tuh. Ada Bang Gently, kemarin dia pakai topi, sekarang topinya beda lagi. Emang. Topi kupluk sekarang ya? Iya. Kan kupluk apa dia namanya? Topi payung. Bucket hat. Bucket hat. Bucket hat, asik. Ada ini yang nyanyi juga nih. Nyanyi. Penyanyi, drummer, Drummer. apalagi gitaris. Iya betul. Paket lengkap ya. Teman-teman kalau yang mau ada acara, wedding, apapun nih. 2 orang ini nih sama Aldo nih sekalian. Wah, silahkan kontak di bawah sini ya. Gak gitu konsepnya, hey. Gak gitu konsepnya. Jadi teman-teman ada Aldo sebagai saxophone dan Eran sebagai kahonis. Kahonis ya namanya, kahoner. Kahoner. Dramis. Oke lah, kita langsung saja memuji dan menyembah Tuhan lagi. Lagu lama tapi tetap old tapi oldies but goodies. Asik. All this, but but still ya good. pokoknya dia sungguh baik. Yes. Symphony worship, symphony musik. Ya, Ya, familiar dulu. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kebenaranku. Semua katakan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Ya semua yang mau berdiri kita berdiri kali ya Tuhan ya. Kita berdiri aja. Semua harus berdiri di rumah. Kita goyang, kita sembah Tuhan. Puji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan tari-tarian. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan disenangkan. Dan kita nyatakan bahwa dia ada di dalam kita. 1, 2, 3. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kasihnya. dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kebenaranku. 1, 2, 3. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus,
so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Selamat menyaksikan Glow TV. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah saksikan GTV meskipun agak singkat, tapi semoga informasinya memberkati. Setelah minggu pertama dilayani oleh youth pastor kita. Pastor ya. Siapa youth pastor kita? Bapak Brigjen. Bapak saja. Iwang saja ya. Kemudian minggu kedua kita dilayani oleh Ibu Heni Kristianus. Lalu selanjutnya kita kemarin nih minggu lalu kita diberkati lagi dengan firman yang menguatkan tentang sukacita. Tentang sukacita yang membuat kita gitu lah. Nah kalau teman-teman belum dengar khotbahnya, teman-teman bisa scroll nanti setelah ibadah ini di bawah ada khotbah-khotbahnya yang sangat menarik tentang sukacita. Karena minggu ini juga temanya bulan ini tentang sukacita, bulan November ini. Betul. Nah minggu ini, hari ini kita dilayani oleh hamba Tuhan yang muda, asik, energik, asik. Tapi udah punya 2 anak tapi tetap energik. Ya. Stephen Vertiknya Glow. Youth, asik, asik. Ada Ko Andrew Jonathan, Head of Division 2 kita yang membawahi di bidang media dan di bidang kreatif dan di bidang entrepreneurship. Jadi teman-teman siapkan hati kita, gue percaya Ko Andrew akan menyampaikan firman Tuhan yang memberkati kita semua tentang sukacita. So teman-teman mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Oh iya jangan lupa, udah siap-siapin tuh notesnya, bisa di HP, bisa. Kalau gue sih lebih prefer notes yang kertas ya, kertas terus siapin pensil atau bolpen dan catat setiap khotbahnya karena belajar itu penting. Jadi nggak cuma Senin sampai Sabtu kita beraktivitas setiap hari, tapi hari Minggu ini saatnya kita untuk dapat sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru tentang dunia roh, tentang dunia spiritual, tentang apa yang kita harus lakukan karena akhir zaman udah makin dekat. Banyak berita sana sini yang mungkin mengkhawatirkan, tapi tenang aja. Ketika kita belajar, kita ngerti dunia roh itu seperti apa, dunia spiritual itu seperti apa, dengan cara apa kita belajar Alkitab, kita catat khotbah, kita dengerin firman Tuhan setiap hari. Pasti kita akan kuat dan tetap bersukacita menghadapi pandemi ini terutama. Amin. Dan kita doakan supaya PSBB cepat kelar ya. So teman-teman siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan hati, mata, telinga kita untuk dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau ketemu dengan Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau menikmati bagaimana Dia cinta kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Layakan kami Tuhan, berkenan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, dan bawa kami Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu,
Mari kita nyanyikan dari awal. Sangat indah berhadapan denganmu, Kami memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. bawa kami Tuhan, bawa kami untuk berkata, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, teman-teman, kita nyanyikan hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Kami sembah Tuhan. Mari teman-teman luangkan 1-2 menit ini untuk menyembah Tuhan. Di kamarmu, di tempat tidurmu, dimanapun kau berada. Mari engkau sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Teman-teman yang di sini juga sembah Tuhan. Dengan setiap alat musikmu engkau sembah Tuhan. Tidak cuma bermain tapi sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu, terima kasihmu pada Tuhan buat setiap hari yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Kami mau terus menikmati kasih dan anugerah-Mu, karena tanpa anugerah-Mu kami binasa. Tanpa kasih karunia-Mu kami gak ada apa-apanya. Kami hanya manusia biasa, tapi bersama dengan anugerah-Mu, dengan perkenanan-Mu, dengan kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Kami jadi manusia yang baru, yang kembali ke kodrat kami yang semula. Kodrat yang sama yang Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ampuni kami Tuhan, meskipun anugerah-Mu terlalu banyak, luas tak terhingga buat kami tetap selalu melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Dosa yang kami ulang-ulangi terus menerus panjang hari. Dan kami minta ampun Tuhan kami. Kami mengerti kami berdosa, kami bersalah. Ampuni kami Tuhan. Biar setiap dosa kami Tuhan buang jauh-jauh. Tuhan ampuni kami yang kata Alkitab merah dosanya seperti kirmizi. Tuhan putihkan seputih bulu domba. Karena kami percaya sukacita yang dari Tuhan datangnya bukan hanya dari kami aja atau hanya sementara, tapi sukacita itu berlangsung selama-lamanya. Tapi kami gak bisa ngerasain sukacita itu kalau kami belum terima anugerah Tuhan. Sehingga kami minta anugerah perkenanan-Mu. Supaya kami bisa merasakan sukacita yang sejati itu. Sukacita yang dari Tuhan yang terus menerus ada di hidup kami. Meskipun pandemi, meskipun kami melarat, meskipun kami gak punya apa-apa. Meskipun keluarga kami berantakan, meskipun keluarga kami berantem terus setiap hari di rumah. Meskipun situasi yang kami hadapi sekarang berat sekali, tapi kami mau punya sukacita itu. Sukacita yang bukan karena kami, tapi karena kami menerima keselamatan yang dari Tuhan, makanya kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan perkenanan kami untuk mendengar firman Tuhan. Biar mata kami dibukakan, telinga kami dibukakan, hati kami dibukakan. Hati kami gak keras, hati kami dibukakan. Dan kami gak akan ngantuk ketika terima firman. Ajar kami untuk tetap semangat dengar firman-Mu dari awal sampai akhir. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam nama Yesus, lidah bibirnya, mulutnya Tuhan pakai, supaya perkataan Tuhan sendiri yang keluar dari mulutnya, sehingga dia menjadi penyambung lidah Allah. Sehingga dia bisa menjadi nabi di zaman-zaman dulu. Seperti nabi di zaman-zaman dulu yang pure, yang murni, hanya memberitakan firman Tuhan tanpa ada embel-embel dari isi hatinya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yesus, berfirman Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di ibadah online service ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Ini saatnya untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan persiapkan kami, persiapkan hati, pikiran, telinga kami. Sehingga kami diajar oleh firman Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami ya Tuhan. Bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami renungkan, tapi terus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami persembahkan semuanya ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman.
yang sudah tune in di Glow Youth Online Service. Selamat datang dan hari ini kita akan belajar mengenai mujizat bersukacita. Melanjutkan tema yang minggu lalu yang Pak Indra sampaikan tentang kuasa dari sebuah sukacita. Hari ini kita akan belajar mujizat apa yang dihasilkan dari sikap hati yang bersukacita. Oh ya, sebelumnya nama saya Andrew. Bersama teman-teman yang lain saya melayani di Glow Youth sebagai salah satu head of division. Dan senang sekali ada di sini. Satu kesempatan yang pertama kali untuk saya sharing di online service seperti ini. Oke, kita belajar hari ini teman-teman. Amsal 17 ayat 22. Demikian berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab mengajarkan bahwa hati yang penuh dengan sukacita, hati yang bergembira adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan. Sesuatu yang bisa mengubahkan keadaan kita. Dengan kata lain kita bisa mengerti bahwa sukacita ini mendatangkan sebuah perubahan. Dan mujizat sendiri pada dasarnya adalah terjadinya sebuah perubahan. Yang kita nggak bisa mengerti, itulah namanya mujizat. Jadi melalui ayat ini bisa kita mengerti pertama-tama bahwa sukacita adalah sikap hati kita yang bisa Tuhan pakai untuk menandakan mujizat dalam hidup kita untuk memuliakan namanya. Oke, sebelum bicara mengenai mujizat, untuk itu saya mau share beberapa hal yang harus kita mengerti dulu, prinsip-prinsip yang harus kita mengerti dulu mengenai sukacita. Oke, yang pertama. Sukacita itu lebih dari sekedar hanya sikap senang atau sikap tertawa. Kalau kita pelajari dengan cermat, sukacita itu melebihi semua hal itu. Melebihi hanya tertawa, melebihi hanya tersenyum, melebihi hanya bergembira. Walaupun salah satu tanda orang yang bersukacita adalah ekspresi tertawa, tersenyum, bergembira seperti itu. Tapi sukacita adalah suatu hal yang lebih tinggi, lebih luas dan lebih dalam dari itu. Sukacita itu merupakan suatu hal yang spiritual, suatu hal yang terjadi secara rohani. Joy is not a feeling. Joy is not a feeling but it's state of the mind and state of the heart. Sukacita itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi sukacita itu lebih kepada sikap hati kita. Dan saya mau bilang bahwa sukacita juga bukan keadaan di mana kita tidak menangis. Enggak. Orang yang menangis seringkali tidak berarti bahwa dia tidak bersukacita. Seringkali orang yang justru mengalami sukacita harus melewati linangan air mata. Pengkhotbah 3 ayat 4 berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi Alkitab mau ajarin sama kita bahwa it's okay untuk kita menangis, mengalami masalah. Diizinkan Tuhan mengalami masalah, it's okay untuk kita nangis. Dan sukacita bukan berarti kita tidak menangis, teman-teman. Orang yang mengalami sukacita juga bukan berarti dia tidak boleh menangis. Jadi pertama-tama kita harus mengerti dulu bahwa sukacita itu lebih dari sekedar tertawa atau lebih dari sekedar tidak menangis. Sukacita itu ada di dalam hati kita. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, sukacita adalah sesuatu yang dari dalam keluar. Sukacita joy is from the inside out. Sukacita itu tidak terpengaruh dan tidak berhubungan dengan apa yang ada di luar kita. Apa yang ada di luar diri kita, apapun bisa terjadi dengan diri kita. Dan sukacita harusnya tidak terpengaruh oleh keadaan di luar kita. Sukacita itu bersifat tetap dan bukan hasil rangsang indera manusiawi kita. Bukan karena ada hal yang menyenangkan kita bersukacita, lalu ada hal yang tidak menyenangkan kita tidak bersukacita. Enggak. Sukacita itu ada di dalam, bukan di luar. Kadang-kadang memang ekspresi luar seorang yang bersukacita itu bisa berupa tersenyum. Bisa juga bersorak-sorak, melompat-lompat kegirangan. Tapi sukacita juga tidak selalu terekspos dengan gembira atau tertawa. Makanya dalam bahasa Inggris dibedakan antara happy
atau senang atau gembira dengan rejoice atau sukacita. Happy atau senang adalah keadaan di mana kita dipengaruhi oleh keadaan di luar diri kita akibat adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Kalau misalnya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita tertawa. Kalau misalnya kita nembak gebetan kita terus diterima, itu kita tertawa. Itu happy namanya, bergantung dari luar. Tapi rejoice, joy, sukacita, itu keadaan yang di dalam. Terlepas dari semua masalah misalnya yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa saja mengalami suatu penyakit yang menyakitkan sekali, tapi kita bisa tetap bersukacita. Kita bisa mengalami satu masalah yang kelihatannya seperti jalan buntu, tapi kita bisa tetap bersukacita. Kenapa nanti kita bahas di belakang. Kita juga bisa mengalami satu doa yang mungkin tidak terjawab atau belum dijawab, tapi kita juga bisa bersukacita teman-teman. So, setelah kita tahu bahwa sukacita itu lebih dari sekedar senang atau tertawa, kita juga harus tahu bahwa sukacita itu terjadi di dalam diri kita, tanpa terpengaruh keadaan di luar hidup kita. Rejoice, sukacita itu berhubungan dengan power, kekuatan yang mengalir dari dalam hati kita. Karena apa? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya Alkitab bilang dari dalam hatinya. Kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah, apapun yang terjadi di luarnya, dari dalam dirinya mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu sukacita yang ketiga juga adalah karya Roh Kudus. Kita tidak bisa mengalami sukacita atau kita tidak bisa memiliki sukacita yang sejati kalau kita tidak memberi diri kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bilang begini. Ayat ini adalah tentang buah-buah roh, teman-teman pasti udah tahu tentang buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh, rohnya huruf besar. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelas sekali Alkitab bilang bahwa sukacita itu adalah hasil dari karya Roh Kudus. Sukacita itu adalah hasil dari buah-buah roh yang harusnya bisa terlihat oleh orang lain, yang harusnya bisa dialami oleh orang lain. Dijelaskan pula di ayat tadi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dijelaskan bahwa sukacita adalah salah satu buah Roh Kudus, artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu ciri tanda utamanya adalah ia bersukacita. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia pasti bersukacita. Dan orang yang bersukacita pasti ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita dan memampukan kita untuk tetap bersukacita terlepas dari keadaan di luar yang terjadi di hidup kita. Kita nggak bisa ngontrol apapun yang terjadi di luar hidup kita teman-teman. Masalah apa yang mau terjadi, problem apa yang mau terjadi, kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih gitu kayak kita pilih buah atau pilih apapun itu kita nggak bisa pilih. Tapi kalau kita milih untuk punya Roh Kudus, milih untuk hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa selalu punya sukacita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4, hari ini kita belajar banyak ayat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dahsyat ya firman Tuhan ya. Langsung loh dia bilang, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini.
Jadi kita bisa mengerti, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang terpenting adalah bagaimana di dalam, bukan bagaimana di luar. Yang terpenting adalah sikap hati kita seperti apa, pilihan hidup kita seperti apa, firman apa yang kita baca, itu yang terpenting. Bukan masalah apa yang terjadi dalam hidup kita, penyakit apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang terpenting adalah yang di dalam, bukan yang di luar diri kita. Dan keadaan di dalam diri kita ditentukan oleh siapa yang ada dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita hanya dikuasai dengan keegoisan kita, keinginan-keinginan daging kita, itulah yang terpancar keluar. Tapi kalau yang di dalam diri kita adalah Roh Kudus, buah-buah roh lah yang keluar. Lalu sebelum kita membahas mujizat apa yang dihasilkan dari sukacita, kita juga mau belajar bahwa sukacita itu adalah pilihan. Sukacita itu adalah pilihan yang harus kita pilih. Kita lihat Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita lihat bahasa Inggrisnya. Psalms 118 verse 24. Di versi New King James Version. This is the day that the Lord has made. We will. Langsung, we will rejoice and be glad in it. Kalau ada kata will berarti maksudnya kita mau, kita memilih, kita akan. Sama-sama katakan di rumah, I will rejoice and be glad in it. Saya akan memilih untuk bersuka cita. Sekali lagi, saya mau bilang bahwa kita nggak bisa milih keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Penyakit bisa datang seenaknya, masalah bisa datang seenaknya, bahkan gerombolan, masalah kalau datang banyak banget. Kita nggak bisa memilih-milih mana yang mau terjadi. Ini aja deh yang buat hidup kita, ini aja deh yang saya alamin, nggak bisa. Tapi apa yang bisa pilih, apa yang bisa kita pilih, apa yang bisa kita kontrol adalah apa yang di dalam diri kita, teman-teman. Jadi dalam keadaan apapun, saya mau bilang tetap pilihlah sukacita. Kalau kamu senang, kalau kamu mengalami suatu hal yang membahagiakan, pilih sukacita. Pasti kamu bersukacita. Tapi kalau kita mengalami hal yang tidak mengenakan, ayo tetap pilih sukacita. Jangan pilih yang lain. Hari seburuk apapun dan sebaik apapun, ayo tetap pilih to rejoice and be glad in it. Seperti kata Alkitab. This is the day that the Lord has made. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kita nggak bisa tahu hari ini akan terjadi hari apa, teman-teman. Akan jadi seperti apa, besok akan jadi seperti apa. Tapi yang kita tahu, Tuhan membuat segala hari itu baik dan indah pada waktunya Tuhan. Jadi mari tetap memilih untuk bersukacita. Di bagian awal tadi kita udah bicara tentang 4 hal kan. Kita udah share soal 4 hal bahwa sukacita itu adalah lebih dari sekedar tertawa, tersenyum. Sukacita itu juga adalah sesuatu yang berasal dari dalam yang mengalir keluar. Sukacita itu juga adalah karya Roh Kudus, bukan hasil kekuatan kita sendiri. Dan sukacita itu juga adalah pilihan. Nah, saat kita memilih untuk bersukacita, saya mau bagikan bahwa ada 4 hal yang diubah oleh Roh Kudus kalau kita bersukacita. Apa itu? Mari kita belajar satu-satu. Yang pertama, apa yang diubah? Apa yang berubah di saat kita memilih untuk bersukacita? Yang pertama-tama adalah pandangan kita berubah. Berubah seperti apa? Kita mulai berubah jadi orang yang hanya melihat keadaan, hanya melihat outside, hanya melihat di luar, hanya melihat penyakit, hanya melihat kelemahan, hanya melihat celah. Menjadi orang yang melihat janji Tuhan. Menjadi orang yang melihat kuasa Tuhan. Menjadi orang yang melihat firman Tuhan. Menjadi orang yang melihat kehendak Tuhan. Yesaya 43 ayat 19 berkata begini. Lihat, langsung kata pertamanya dikatakan di Alkitab, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ini hal yang sangat
mustahil untuk bikin air di tengah-tengah padang gurun. Ini mujizat banget bahwa Tuhan bilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Satu hal yang pasti tidak ada di padang gurun dan padang belantara adalah air. Tapi Tuhan bilang, di kata pertama di ayat ini Tuhan bilang lihat. Jadi kita benar-benar harus memilih untuk melihat mana dalam hidup kita. Kita mau lihat keadaan hidup kita mau lihat kelemahan kita mau lihat penyakit kita, atau kita mau lihat janji Tuhan, kita mau lihat firman Tuhan. Seperti kamera ini misalnya. Gading Marina ini sangat luas teman-teman. Mungkin teman-teman, nah Gading Marina ini dari sana sampai sini luas. Tapi dengan kamera ini kita bisa milih mau lihat yang itu atau kita mau lihat salib Tuhan. Seperti itulah sukacita dalam hidup kita teman-teman. Semua hal bisa terjadi sebegitu besarnya dalam hidup kita. Fungsinya sukacita itu membuat kita bisa memframing hidup kita, membingkai hidup kita. Kita mau lihat yang mana? Keadaan masalah atau kita lihat janji Tuhan? Pertama-tama itu yang dirubah oleh sukacita, pandangan kita, cara pandang kita. Yang kedua, apa yang diubah oleh sukacita? Apa yang diubah oleh Roh Kudus melalui sukacita? Yang kedua adalah pikiran. Pikiran kita berubah. Dunia aja bisa bilang bahwa it's all about the mindset. Apalagi firman Tuhan. Kita berubah dari orang yang hanya memikirkan hal-hal lahiriah menjadi orang yang memikirkan hal-hal yang rohani. Kita berubah dari orang yang hanya memikirkan keinginan daging, kesenangan diri kita sendiri, egoisme diri kita sendiri, pemenuhan hidup kita sendiri, menjadi orang yang melihat hal-hal yang di luar itu, hal-hal rohani. Kolose 3 ayat 2, simple langsung dibilang pikirkanlah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah kekekalan. Jangan sampai karena masalah kita memilih hal-hal yang sementara dan akhirnya kita membuang hal-hal yang kekal, yaitu keselamatan kita teman-teman. Jangan karena hanya kita jomblo lalu kita memilih untuk punya pasangan hidup atau punya pacar yang berbeda iman dengan kita. Hal yang sementara. Filipi 4 ayat 8 juga bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab jelas kasih guidance buat hidup kita bahwa apa yang harus kita taruh dalam pikiran kita adalah Filipi 4 ayat 8. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, yang kudus. Hati-hati ya teman-teman. Hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, jangan pikirin yang lain. Nah, menariknya teman-teman, Filipi 4 ayat 8 tadi yang memberi guidance kita untuk berpikirkan hal-hal ini, hal-hal itu didahului oleh Filipi 4 ayat 4 yang berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi nyambung ya antara sukacita dengan hal-hal yang kita pikirkan. Alkitab bilang bersukacitalah lalu pikirkan hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dahsyat banget firman Tuhan. Pandangan kita berubah, pikiran kita berubah. Yang ketiga, perkataan kita berubah. Sering gak sih kita ketemu orang yang selalu self pity, yang selalu memperkatakan hal-hal yang buruk, underestimating diri kita sendiri. Saya dulu orang yang seperti itu. Saya cuma bisa melihat apa yang kurang dalam diri kita, diri saya cuma bisa melihat kelemahan diri saya. Dan akhirnya saya mulai memperkatakan, aduh saya orangnya gini nih, saya orangnya gini nih, kurang ini nih, kurang itu, andai saja. Tapi kita berubah dari memperkatakan andai saja, I wish, tapi kita memperkatakan sekalipun, even though. Sekalipun keadaan saya tidak mengenakan, saya tetap memilih sukacita. Sekalipun penyakit saya belum disembuhkan, saya tahu Tuhan bekerja lewat penyakit saya, sekalipun. Perkataan kita berubah menjadi perkataan iman.
Dan selain perkataan iman, kita juga berubah menjadi orang yang memperkatakan syukur. Hati-hati ya teman-teman ya. Perkataan itu sangat besar kuasanya dalam hidup kita. Karena perkataan yang kita ucapkan terus-menerus itu nempel di pikiran kita, nempel di hati kita, dan akhirnya kita menjadi orang seperti apa yang kita katakan. Kalau kita katakan, aduh saya kurang pintar, saya lemah, saya ini, saya miskin, saya itu. Ya seperti itulah kita akan menjadi. Akhirnya kita menjadi orang yang lemah, orang yang malas. Hati-hati teman-teman. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pastikan apa yang kita ucapkan dan kita dengar itu adalah firman Tuhan, hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang buruk. Dan yang keempat, yang terakhir teman-teman, apa yang diubah lewat sukacita? Setelah tadi pandangan kita berubah, pikiran kita berubah, perkataan kita berubah. Yang keempat akhirnya tindakan kita berubah. Tindakan ini juga bicara soal gimana kita mengambil keputusan. Seringkali kita mengalami masalah yang membawa kita harus mengambil keputusan yang gak enak. Kita mau mengambil keputusan yang A atau yang B. Dan apa yang menjadi dasar kita mengambil keputusan itu, itulah yang akan menentukan. Karena sukacita kita mengerti bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita teman-teman. Dan yang terjadi dalam hidup kita harus, bukan rencana kita tapi harus rencana Tuhan. Mungkin kita merasa prosesnya gak enak, mungkin kita merasa jalannya kok terjal banget. Tapi kalau kita bisa memiliki sukacita, kita bisa melihat purpose-nya Tuhan lewat masalah kita. Dan akhirnya kalau kita bisa melihat purpose-nya Tuhan, tindakan kita juga berubah. Dari tindakan yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, menjadi tindakan yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang mengandalkan pembentukannya, yang mengandalkan prosesnya Tuhan, yang mengandalkan waktunya Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa kalau kita bisa menjadi orang yang mengandalkan waktunya Tuhan. Kita nggak maksain waktunya Tuhan. Memang itu pertandingan iman yang sangat berat untuk menyamakan schedule-nya kita sama schedule-nya Tuhan. Tapi Roh Kudus bantu kita untuk mengerti bahwa jadwalnya Tuhan bukan jadwalnya kita. Bisa lebih lama, bisa lebih cepat bahkan. Tergantung maunya dia, tergantung rencananya dia. Dan juga tergantung kepada respon kita teman-teman. Seringkali karena gini, saya mau bilang gini, kita seringkali menjadi orang yang meminta-minta sama Tuhan bahwa Tuhan ubah dong keadaan hidup saya, ubah dong masalah saya, ubah dong penyakit saya. Padahal sebenarnya Tuhan pakai semua itu untuk merubah kita teman-teman. Kita minta ubah yang di luar, padahal Tuhan pakai semua itu untuk mengubah apa yang di dalam diri kita. Jadi firman hari ini, saya mau simpel aja, pilihlah sukacita teman-teman. Dengan sukacita yang dimampukan oleh Roh Kudus, hasil dari karya Roh Kudus, pandangan kita berubah, pikiran kita berubah, perkataan kita berubah, tindakan kita berubah. Dan kalau semua ini berubah artinya apa? Artinya hidup kita berubah. Hidup kita menjadi hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Untuk memenuhi rencananya seperti Efesus 2 ayat 10 bilang. Bahwa Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita dan Tuhan mau bahwa kita hidup dalam rencana yang sudah Tuhan taruh. Hidup kita berubah menjadi orang yang lemah karena masalah, menjadi orang yang mengalami mujizat. Mujizat yang di dalam. Karena saya percaya sangat berharga untuk terjadi perubahan yang di dalam. Perubahan di luar hidup kita mungkin Tuhan akan selalu lakukan. Tapi perubahan yang di dalam, Tuhan mau libatkan kita, Tuhan mau lihat respon kita teman-teman. Jadi kesimpulannya hari ini, yuk teman-teman hari ini kita belajar lewat firman yang sederhana ini. Yuk miliki sukacita dalam hidup kita yuk. Tetap pilih sukacita dalam hidup kita yuk. Gak usah terpengaruh oleh hidup di luar, keadaan di luar hidup kita. Sekali lagi saya mau bilang bahwa kita gak bisa mengontrol apa yang di luar, tapi apa yang di dalam, itu kuasa kita, itu kontrol kita. Kita mau memilih untuk dikuasai oleh hal-hal di luar, apa kita mau memilih untuk dikuasai oleh hal-hal yang di dalam. Saya berdoa hari ini biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga disebut roh penghibur.
Dan biarlah hidup kita yang penuh dengan sukacita ini menjadi cerminan karya Roh Kudus. Saya rindu sekali teman-teman Glow Youth, dimanapun kalian ditempatkan, di pekerjaan, di kuliah, di studi, di keluarga, di pelayanan, orang lain bisa melihat Roh Kudus yang ada dalam diri teman-teman karena teman-teman bersukacita. Dan inilah mujizat yang sejati. Mujizat bersukacita yang sejati adalah jika hidup kita selalu diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah doa kita. Itulah keinginan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah bisa memilih untuk bersukacita. Tapi biarlah kita mengalami mujizat yang sejati lewat sukacita ini, bahwa hidup kita semakin berubah ke arah yang lebih baik, ke arah Kristus. Karena hidup kita ini adalah bejana, teman-teman. Di tangannya Tuhan yang membentuk hidup kita sesuai dengan maunya Dia. Hari ini saya berdoa teman-teman mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan, sukacita yang sejati, dan teman-teman mengalami mujizat dari sukacita yang teman-teman alami. Dan bukan hanya hari ini, tapi juga sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan ajar kami lewat firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami, penuhi kami. Segala yang ada dalam diri kami ini adalah milik Tuhan. Milik tempat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa memilih sukacita. Apapun keadaan di luar kami, tapi biarlah apa yang di dalam kami dikuasai oleh Roh Kudus. Dan biarlah kami mempunyai buah-buah roh yang salah satunya adalah sukacita. Aku berdoa buat teman-teman yang tune in di Glow Youth Online Service ini ya Tuhan. Mereka hidupnya berhasil, mereka hidupnya penuh dengan sukacita, mereka mengalami mujizat, kami semua mengalami mujizat. Sebagai apapun kami, Tuhan pakai kami menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa firman dimeteraikan dalam hati kami. Dan Roh Kudus bantu kami untuk melakukan firman itu dalam keseharian kami. Semakin hari kami berikan diri kami untuk semakin diubahkan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa buat Glow Youth Online Service ini ya Tuhan, semakin menjadi dampak di dunia digital. Semakin menjadi terang, semakin menjadi pembawa firman. Aku berdoa buat gereja kami Glow Fellowship Center ya Tuhan, bersama gembala senior kami ya Tuhan dalam penggembalaannya, biar ada urapan yang baru. Memimpin kami, mengarahkan kami ke dalam jalannya Tuhan. Dan biarlah gereja kami terus tegak dalam visinya, menegakkan visi kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Glow Youth kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, beserta dengan youth pastor, istri dan anak-anak. Biar yang terbaik selalu terjadi atas hidup mereka dan juga lewat hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah di online service ini, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Dan kami berdoa biar persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, baik lewat transfer bank atau apapun Tuhan, kami berikan dengan hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berikan persembahan kami bukan dari kekurangan ataupun kelimpahan, tapi kami berikan persembahan kami dari ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami seminggu ke depan, bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu diberkati, dilindungi, disertai, dituntun, dipakai dalam rencana dan terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala hormat, puji dan sembah, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, menarik kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.